Soekarno adalah salah satu pahlawan nasional yang paling berpengaruh atas terjadinya kemerdekaan Indonesia. Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan suami istri Ida Ayu Nyoman Rai Srimben dan Sukemi Sosro Diharjo. Kehadiran Soekarno di keluarga memberikan kebahagiaan yang saat itu tinggal di Jalan Pandean, Gang 4, nomor 40, Surabaya. Sebelum dikenal dengan nama Soekarno, keluarga memberikan nama Kusno sebagai nama kecil. Namun sayangnya, nama Kusno memberikan ketidakberuntungan pada diri Soekarno. Salah satunya sering mengalami sakit. Sejak saat itu, nama Kusno diganti menjadi Soekarno dengan harapan kemalangan yang sedang dialami Soekarno berubah menjadi lebih baik. Semasa kecil dan remaja, Soekarno sering berpindah-pindah kota. Sebagai anak, Soekarno diharuskan mengikuti pekerjaan orang tuanya sebagai guru, yang sering kali mendapat tugas dinas keluar kota. Beberapa kota yang sempat disinggahi Soekarno adalah Jombang, Mojokerto, dan Surabaya. Selain itu, salah satu kota yang paling bersejarah bagi kehidupan Soekarno adalah Blitar. Blitar menjadi rumah kedua orang tua Soekarno. Di sana, sejarah kehidupan Soekarno berkaitan erat dengan dua tempat, yaitu Istana Gebang dan Makam Soekarno. Istana Gebang merupakan rumah masa muda Soekarno, terutama saat mengenyam pendidikan di HBS Surabaya dan THS Bandung. Selain itu, selama masa hidupnya, Soekarno sering mengunjungi Istana Gebang pada waktu libur, bahkan saat menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kunjungan Soekarno tersebut terus berlanjut untuk melakukan ziarah ke makam ibunya yang telah meninggal pada 13 September 1958. Tahun 1964 tercatat sebagai tahun terakhir kunjungan Soekarno ke Istana Gebang. Sebelum akhirnya meninggal pada 1970. Jalan Sultan Agung, nomor 59, Kecamatan Sananwetan, merupakan lokasi Istana Gebang berada. Masa remaja Soekarno banyak dihabiskan di Istana Gebang. Rumah ini dulunya dibangun dan dimiliki oleh orang Belanda yang merupakan pegawai perusahaan kereta api pada masa itu. Sekitar rentang tahun 1917 hingga 1919. Pada saat itu, Soekarno masih remaja. Sebagai halnya rumah, di Istana Gebang juga terdapat beberapa ruangan. Seperti kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan kamar mandi.
Selain itu, terdapat juga beberapa peninggalan foto keluarga Soekarno, termasuk saat Soekarno masih muda. Ada 5 kamar tidur di Istana Gebang, yaitu kamar tamu laki-laki, kamar tamu perempuan, kamar saat Soekarno remaja, kamar kakak Soekarno atau Soekarmini, dan kamar orang tua Soekarno. Kamar orang tua Soekarno yang kemudian dialihfungsikan sebagai kamar Soekarno ketika beliau menjadi presiden dan saat Soekarno melakukan kunjungan keluarga. Kurang lebih 80% isi interior dalam Istana Gebang merupakan peninggalan asli keluarga Soekarno. Sedangkan 20% lainnya merupakan hasil pengumpulan dari beberapa pihak yang memang ingin karyanya dipertontonkan untuk masyarakat. Pada 7 Januari 2012, Istana Gebang akhirnya dilakukan peresmian oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, serta dibuka untuk umum. Kondisi saat ini, Istana Gebang sudah menjadi museum sejarah yang berisi peninggalan keluarga Soekarno. Pihak Dinas Kebudayaan sebagai pengelola mengatakan bahwa Istana Gebang tidak pernah mengalami renovasi yang signifikan, kecuali perubahan atap, lantai, ventilasi, dan pelebaran pintu untuk keperluan pariwisata.
Untuk diresmikannya sendiri ini sejak tahun 2012 dan itu sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata tepatnya 7 Januari tahun 2012 pada masa itu. Dan sebelumnya untuk pengelolaan sendiri memang dari keluarga Ibu Sukarmini, kakaknya Bung Karno. Kalau kamar, ada beberapa kamar di sini itu ada 2 kamar tamu. Yang pertama kamar tamu untuk laki-laki dan sebelahnya untuk wanita. Dan kamar yang ketiga itu ada kamar masa remaja Bung Karno. Kemudian untuk kamar yang keempat itu ada kamar Ibu Sukarmini. Jadi Bung Karno itu cuma 2 bersaudara. Beliau punya kakak perempuan bernama Ibu Sukarmini atau famousnya kalau di Blitar dipanggil Bu Wardoyo. Baru nanti yang di paling ujung itu ada kamar utama. Kamar utama itu sebelumnya kamar kedua orang tua Bung Karno dan sekaligus juga kamar Bung Karno sendiri ketika beliau sudah menjabat menjadi presiden ketika beliau pulang ke Istana Gebang. Kalau perubahan pastinya selayaknya bangunan 140 tahun sudah pernah. Tapi kalau untuk perubahan secara total seperti berubah bentuk ataupun dan lain-lain belum pernah. Tapi kalau yang pernah direnovasi dari pihak keluarga itu lantai, atap, dan setelah dikelola oleh Dinas Pariwisata, adanya perubahan di mana ventilasi diperluas, kemudian untuk pintu akses masuknya itu diperlebar jadi diganti pintu geser. Itu aja sebenarnya. Dan perawatan untuk tiap tahunnya biasanya pengecatan ulang dan pembersihan setiap hari. Untuk kedepannya saya berharap untuk anak-anak muda pada sekarang ini, apalagi anak-anak sekolah yang mungkin banyak sekali kita temui, mereka belum tahu siapa saja pahlawan-pahlawan zaman dulu, kemudian apa saja potensi wisata sejarah di Istana Gebang. Saya berharap untuk masyarakat Blitar maupun wisatawan dari luar kota, luar negara untuk bisa berkunjung dan mengetahui isi dari Istana Gebang bahwa Insinyur Soekarno muda pernah tinggal di Blitar beserta keluarga apalagi. Dan untuk perabotan yang ada di Istana Gebang, terutama kalau misalnya meja, kursi, terus ada ranjang juga di setiap kamar, itu kebanyakan memang bawaan dari rumah ini pada masa itu. Tapi untuk seperti foto-foto, kita tata ulang sesuai tema yang akan kita perkenalkan pada pengunjung, sehingga kita bikin story dari depan sampai belakang itu seperti apa. Dan kemudian ada beberapa tambahan foto-foto yang lama, tapi hampir 80% kalau foto-foto bawaan dari rumah juga. Banyak juga foto-foto keluarga Bung Karno beserta Ibu Sukarmini yang masih terpajang. Tadi kan saya sebut tata ruangan dari depan sampai belakang itu tidak ada yang berubah fungsi. Tidak ada yang berubah fungsi. Tapi kalau untuk seperti foto-foto ada yang sudah usang kita perbaiki dulu terus diganti yang lain. Itu ada. Gitu. Pihak Dinas Kebudayaan sebagai pengelola mengatakan bahwa Istana Gebang tidak pernah mengalami renovasi yang signifikan, kecuali perubahan atap, lantai, ventilasi, dan pelebaran pintu untuk keperluan pariwisata. Sebagai bentuk perawatan, mereka melakukan pengecatan ulang setiap tahun serta melakukan pembersihan area setiap hari.
Soekarno. Beliau meninggal di Jakarta pada 21 Juni tahun 1970. Jenazah beliau disemayamkan di Wisma Yaso. Kemudian pada 22 Juni 1970, jenazahnya dibawa ke Blitar untuk dikebumikan bersebelahan dengan makam ibunya. Makam Soekarno kini dikenal sebagai Astana Mulia, yang bermakna rumah atau makam orang mulia. Makam Astana Mulia dibangun pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1978, yang kemudian diresmikan pada 21 Juni 1979. Desain bangunan Astana Mulia terinspirasi dari bentuk rumah joglo khas Jawa. Sejak diresmikan, makam Astana Mulia ini belum pernah mengalami perubahan, kecuali hanya perawatan berupa pengecatan ulang dan pembersihan area makam. Oh iya Bapak, kota Blitar ini kan salah satu kota yang bersejarah bagi Soekarno ya Pak ya. Terkait dengan itu, posisi Blitar bagi Soekarno itu seperti apa sih Pak? Kenapa di sini ada makamnya Soekarno? Kalau posisi Blitar ini, kalau mungkin ya, kalau Blitar ini kan kota kecil ya, kota kecil dan di daerah paling selatan. Ya sebenarnya juga rame, tapi dengan adanya makam Bung Karno ini, kota Blitar bisa tambah rame lagi. Karena makam Bung Karno adalah salah satu tujuan wisata religi yang didatangi dari berbagai daerah, khususnya Indonesia. Dan mereka selain berziarah ke Wali Songo, mereka juga menganggedakan khusus untuk berziarah ke makam Bung Karno. Dan dengan adanya makam Bung Karno ini, khususnya untuk masyarakat khususnya di sekitar makam Bung Karno ini, untuk perekonomiannya bisa berjalan. Contohnya itu untuk para pedagang-pedagang dan yang mengurusi tentang peziarah atau tukang becak-becak itu, dan ojek-ojek online. Jadi dengan adanya makam Bung Karno ini, kota Blitar bisa bisa mengangkat perekonomian.
khususnya di wilayah Kota Blitar, yang terutama saya sendiri. Jadi gini ya Pak ya, untuk Kota Blitar sendiri ini kenapa sangat bersejarah dari Bung Karno? Karena salah satunya ada makam beliau yang jadi destinasi wisata, salah satunya wisata religi di Blitar ya Pak. Nah, terkait makam Bung Karno sendiri ini, kenapa sih Pak Bung Karno itu pada akhirnya dimakamkan di sini, kalau boleh tahu? Bung Karno dimakamkan di Blitar itu dijadikan satu dengan ibunya. Yang pertama kali dimakamkan di sini kan ibunya ini dulu, tuh. Ibunya Bung Karno, ya itu Ida Ayu Nyoman Rai, itu ibunya Bung Karno. Dia dimakamkan di sini. Dan makam ini dulu bukan makam umum. Ini dulu adalah komplek makam juga. Dulu ini komplek makam pahlawan ini, jadi dulu banyak di sekitar makam ini. Sekitar berapa ya, 140 kah berapa untuk makamnya. Jadi Bung Karno dimakamkan di Blitar ini dijadikan satu dengan ibunya. Sedangkan yang sana, yang kanan itu adalah makam ayahnya Bung Karno. Kalau ayahnya Bung Karno itu dulu kan bapaknya di Jakarta. Dipindah ke sini ketika makam ini dibangun oleh Bapak Presiden Indonesia yang kedua atau Bapak Soeharto. Dibangun tahun 1978. Setelah dibangun, makam pahlawannya dipindah semua, dipindah digali satu-satu, dipindah di Taman Makam Pahlawan atau TMP Raden Wijaya situ, utara jalan. Dan bapaknya Bung Karno yang di Jakarta itu dibawa ke sini. Dan makam Bung Karno ini diresmikan tanggal 21 Juni tahun 1979 oleh Bapak Soeharto. Nanti Anda bisa melihat sana itu. Nah, di tangga itu kan ada gapura itu, ada putih. Dan makam Bung Karno ini diberi nama ini, Astono Mulyo. Ya, kalau makamnya Pak Harto sana namanya Astana Giri Bangun. Mungkin ada lagi. Jadi gini Pak, terkait dengan asal usul makam ini sendiri, dulunya adalah kompleks makam pahlawan. Di mana mulai tahun 1978 dimulailah pembangunan makam ini ya. Dan baru diresmikan pada tahun 1979. Oh ya Pak, untuk terkait dengan nama Astono Mulyo. Astono Mulyo, nah itu sendiri kenapa diambil nama tersebut untuk makam ini? Astono Mulyo itu astana, itu istana atau rumahnya atau makamnya orang mulia gitulah ya. Kalau Astana Giri Bangun itu adalah artinya makam atau bangunan yang dibangun di atas gunung. Giri kan gunung. Kalau Giri ini gunung. Dan makam Bung Karno ini dulu ada kaca dulu sih. Kaca? Ya. Dulu dikelilingi kaca atau ada dinding kaca. Ini bekasnya ini. Ini hitam-hitam. Iya. Inilah ini. Ya. Ini. Dulu ada dinding kaca. Itu dibuka tahun 2001. 2001. Ya. Mulai dipugar ya Pak, ya, kacanya dibuka. Karena kan pengunjung ini kan semakin banyak. Kan dulu kan pengunjungnya kan juga di luar sini. Juga saja. Jadi kacanya dibuka tahun 2001. Dan makam Bung Karno ini dibangun dengan bentuk tas Jawa atau joglo. Tahu joglo? Ya, tahu. Joglo itu bangunannya pendek. Dan makam Bung Karno ini kalau nanti Anda lihat dari bawah sana, itu atapnya ada tiga tingkat. Yang pertama, kalau orang Jawa itu ada artinya. Yang pertama itu Purwo, Madyo Wasono.
lahir, hidup, dan mati. Nah, itu nanti kamu lihat dari bawah ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 tingkat. Untuk yang bawah, yang Purwo, paling Purwo, Madya, Madya, Wasono. Wasono. Lahir, hidup, mati. Lahir. Ya. Dan untuk mengenang kalau di sini dulu adalah bekas pahlawan atau makam pahlawan, Anda bisa melihat itu. Inilah garis-garis itu loh. Oh iya. Kotak-kotak itu loh. Iya. Kotak hitam-hitam itu loh, di lantai itu. Itu dibikin kotak-kotak itu mengenang kalau di sini itu adalah bekas makam. Tapi sudah nggak ada orangnya, sudah tinggali. Dan batu lantai, batu lantainya itu yang sana batu pelataran. Itu sejenis batu andesit. Andesit ya. Kalau ini batu pualam ini. Yang ini, yang hitam ini. Ini dari daerah Trenggalek. Ya, kalau ini dari daerah Tulungagung. Marmer. Ya. Kalau Bung Karno ini kan ayahnya orang Jawa. Ibunya dari Bali. Ibunya dari Bali. Bali. Oh ya, Asli dari Bali. Iya, Ida Ayu Nyomandrai. Kalau bapaknya namanya Bapak Raden Sukeni Sosrodiarjo. Dia asli orang Tulungagung. Dari daerah Kepatihan. Ya. Iya Pak, terkait lokasinya sendiri, dulu kan di sini memang ada dinding kacang ya Pak. Ya, tapi sejak tahun 2021 dipugar. 2001. Oh 2001 dipugar sampai pada akhirnya penampakannya seperti ini. Nah, berarti Pak semenjak diresmikan pada tahun 1979 lokasi ini sendiri sudah direnovasi sampai berapa kali? Belum pernah. Belum pernah. Ya cuma kacanya itu aja. Oh, kacanya aja. Cuma kacanya aja yang dihilangkan. Kalau renovasi nggak ada, cuma untuk perawatan ada, yaitu kayak itu kasih apa? Ini perawatan yang melitur-melitur ini. Ya dicat ulang. Iya. Kemudian Pak, di sini kan saya tadi melihat di depan ada beberapa penjual bunga yang mungkin di sini dijadikan tempat ziarah tadi, wisata religi. Untuk harinya sendiri Pak, biasanya ramai itu di hari apa saja? Atau mungkin setiap hari ramai? Kalau di sini setiap hari ramai. Yang lebih ramai itu hari Sabtu, Minggu, liburan dan tanggal merah. Tapi kalau ini bulan Agustus ini dari dulu pengunjungnya berkurang. Kalau sepi nggak berkurang. Karena kan banyak kegiatan di jalan-jalan itu. Karnaval. Jadi rawan macet dan mungkin dari masyarakat juga ada yang ikut merayakan 17 Agustus atau Agustusan ya. Jadi kalau untuk bulan Agustus untuk makam Bung Karno ini nggak sepi, agak berkurang. Tapi kalau ramai itu ya Sabtu Minggu tanggal merah, weekend tanggal merah, dan liburan anak-anak sekolah. Liburan anak-anak sekolah. Berarti di sini juga dijadikan wisata edukasi untuk untuk anak-anak sekolah itu. Iya. Kemudian Pak, untuk kaitannya dengan momen hari ulang tahun Republik Indonesia itu justru pengunjung di sini kan berkurang. Mungkin penyebabnya salah satunya juga karena banyak karnaval maupun pawai budaya di sekitar sini sehingga macet mungkin untuk mengakses. Dan untuk masyarakat biasanya kan ada yang ikut berpartisipasi lah gitu ya. Ya, ada masyarakat sekitar yang ikut berpartisipasi, kemudian jalan mungkin macet sehingga untuk mengakses ke sini juga kesulitan ya Pak. Kemudian Pak, di sini tadi kan di depan kan ada perpustakaan ya Pak ya. Nah, untuk perpustakaan itu sendiri pertama didirikan tuh kapan sih Pak? Asal usulnya seperti apa? Kalau perpustakaan itu dikelola oleh Perpusnas Nasional. Jadi kalau ini yang saya tahu dibangun tahun 2004. Ya, jadi sama makam ini sudah lain pengelolaan. Udah nggak sama. Kalau ini dari Dinas Budaya Pariwisata Kota. Kalau itu langsung dari pusat.
langsung dari pusat. nggak sama makam nggak sama. Walaupun ada kaitannya, tapi untuk pengelolaannya sudah nggak sama. Iya. Oh ya Pak, untuk kaitannya dengan makam ini sendiri, dulunya itu diinisiasi oleh siapa Pak? Dinasti di siapa? Untuk pembangunannya sendiri ini loh Pak, itu yang punya ide, itu siapa? Apakah ada tokoh yang memiliki ide untuk dimakamkan ke sini karena dekat dengan ibunya, atau itu mungkin permintaannya dari Bung Karno sendiri? Kalau untuk pembangunannya ini kan di eranya Pak Harto. Pak Harto. Iya. Jadi yang mempunyai ide juga Bapak Soeharto. Mungkin kalau ada terkait dengan budayawan atau sejarawan kan ya, namanya juga Bung Karno adalah seorang tokoh dan seorang tokoh nasional, ya emang harus dibangun gitu saja untuk makam Bung Karno ini. Kemudian Pak, terkait dengan makam ini sendiri, untuk harapan dari Bapak pribadi ya, makam ini sendiri kan sudah diresmikan sudah lama sekali sejak tahun 1979. Dan di sini juga ada makamnya Bung Karno, makam ibunya beliau, dan juga makam bapaknya beliau. Harapannya Bapak untuk kedepannya makam ini seperti apa sih? Kalau harapan saya ke depan kan, kalau untuk makam Bung Karno ini kan yang berziarah kan sudah banyak ya, mulai dari pelajar, dari masyarakat biasa, dari instansi pemerintahan, dan dari mahasiswa, ada yang dari orang wisatawan atau turis dari mancanegara kan sudah banyak di sini. Jadi untuk kedepannya ya semoga makam Bung Karno ini bisa dijadikan apa ya, khususnya untuk adik-adik pelajar atau mahasiswa-mahasiswa, mungkin bisa lebih menggali tentang sejarahnya Bung Karno gitu aja, dan bisa belajar di sini, karena dengan kesini kan mereka tahu, karena yang berziarah di sini kan bukan orang Muslim saja, ada orang Hindu, orang Katolik, orang Buddha, orang Kristen. Kadang mereka kalau hari-hari besar umat Kristiani atau umat Nasrani atau umat Buddha, mereka ke sini orang Muslim, sini orang Hindu atau Buddha atau Kristen, duduk berdampingan bersama. Di sini inilah Bhinneka Tunggal Ika di sini. Maksudnya apa ya? Di makam Bung Karno ini peziarahnya itu bermacam-macam. Jadi nggak ada batasan. Maksudnya nggak ada, oh saya nanti nggak boleh, nggak ada. Semuanya boleh. Untuk agama apapun di sini boleh. Dari semua kalangan boleh. Dari berbagai usia dan agama, semua boleh berkunjung di sini ya Pak ya. Orang bule juga banyak. Orang bule aja jauh-jauh dari Amerika, jauh-jauh dari Suriname. Kalau orang Suriname itu kalau ke sini mereka kan keturunan orang Jawa. Kalau orang Suriname. Jadi kalau ke sini dia ngomongnya pakai bahasa Jawa. Jawa kasar. Jawa kasar ngoko. Ngoko, bukan Jawa anu loh. Bukan Jawa halus ya, dia Jawa kasar gitu. Ya ada yang pandai bahasa Jawa halus juga ada, tapi nggak banyak kayak yang lain-lainnya. Kalau di sini mereka ngomongnya, komunikasinya pakai bahasa Jawa kasar, karena mereka keturunan orang Jawa. Pak, sudah cukup. Terima kasih atas informasinya tentang makam Bung Karno ini, bagaimana sejarahnya, kemudian juga harapan Bapak terkait dengan makam Bung Karno ini kedepannya seperti apa. Selain dijadikan wisata religi, kedepannya juga bisa dijadikan dan dikelola lebih baik menjadi wisata edukasi untuk para pelajar, mahasiswa, karena ada satu semboyan Pak, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya. Salah satunya sejarah presiden pertama di Indonesia, yakni Soekarno. Bung Karno ini kan apa ya, seorang tokoh.
tokoh yang sangat berjasa banget bagi rakyat Indonesia, karena dia yang walaupun dia nggak berjuang sendiri, dia ada teman-temannya, tapi dia ada seorang tokoh yang mencetuskan atau yang membuat kita ini bisa merdeka. Maksudnya nggak ada ya apa ya, kalau kita lihat negara-negara tetangga atau apa kan apa ya, kurang bangga lah ya. Kalau kita ini bangga, kita ini negara saya sendiri, ini merdeka, bisa apa ya, bisa apa ya, punya kebanggaan sendiri lah ya. Lebih tepatnya beliau itu sang proklamator yang sepanjang hayatnya menyerukan semangat kemerdekaan. Iya. Republik Indonesia. Kayak mas-masnya ini harus terima kasih loh sama Bung Karno ini. Indonesia salah satu negara yang merdeka lah, negara yang berdaulat loh ya. Iya, merdeka 17 Agustus harus merdeka. Ya, kebetulan bertepatan dengan sebentar lagi akan diadakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 Iya, iya. Terima kasih atas informasinya. Semoga tambah sukses ya. Ya, semoga juga bermanfaat untuk pemirsa Java Televisi dimanapun berada. Dan semoga juga makam ini selalu dilestarikan, dirawat dengan baik, dikelola dengan baik, karena Ya, pasti, aset yang sangat berharga sekali. Iya. Selain sejarah juga bisa untuk wisata religi, wisata edukasi. Sama-sama. Siap. Semoga berkah lancar semuanya ya. Ya. Amin, amin. Sampai ketemu lagi nanti. Soekarno. Beliau meninggal di Jakarta pada 21 Juni tahun 1970. Jenazah beliau disemayamkan di Wisma Yaso. Kemudian pada 22 Juni 1970, jenazahnya dibawa ke Blitar untuk dikebumikan bersebelahan dengan makam ibunya. Makam Soekarno kini dikenal sebagai Astana Mulia, yang bermakna rumah atau makam orang mulia. Makam Astana Mulia dibangun pada masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1978, yang kemudian diresmikan pada 21 Juni 1979. Desain bangunan Astana Mulia terinspirasi dari bentuk rumah joglo khas Jawa. Sejak diresmikan, makam Astana Mulia ini belum pernah mengalami perubahan, kecuali hanya perawatan berupa pengecatan ulang dan pembersihan area makam. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Indonesia semakin maju, menyala, semangat, kaya, inovatif, sejahtera, kreatif, eksis, berdikari, merdeka, sukses, sentosa, jaya, egaliter, ramah.